88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada. Dan siang hari ini mencak biasa Sriwijaya Siang, kalau hari Minggu kita di dunia anak. Dan hari ini Kak Mita bersama dengan Diana Public Speaking dan dua teman kita, ada Atar dan juga Hamizan, yang akan membahas tentang Ramadan yang penuh berkah menyambut bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman di rumah, dengarkan siaran ini kurang lebih 60 menit ke depan sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bersama dengan dua teman kita, ada Hamizan dan juga Atar. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk seluruh teman-teman di Sumatera Selatan. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 4 Palembang dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Teman-teman, gak kerasa nih, kita sudah makin dekat dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, penuh kasih sayang, penuh berkah, penuh kebaikan, dan pastinya penuh cerita seru. Walaupun cuaca belakangan ini kadang panas, kadang hujan, tetap jaga kesehatan ya. Jaga pola makan, rajin bergerak, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Biar pas Ramadan nanti, badan tetap fit dan semangat ibadahnya makin kuat. Selamat datang kembali di acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak se-Sumatera Selatan, pastinya bersama aku, Hamizan, di program spesial Dunia Anak. Hari ini kita siaran di minggu kedua bulan Februari 2026. Langsung dari studio Pro 4 RRI Palembang. Akhirnya Hamizan bisa menyapa teman-teman pendengar di rumah dengan tema seru kita hari ini, menyambut bulan Ramadan dengan hati gembira. Nanti kita bakal ngobrolin banyak hal seru, mulai dari persiapan menyambut Ramadan, kebiasaan baik apa saja yang bisa kita lakukan sejak sekarang, dan cerita-cerita menyenangkan menjelang puasa pertama. Dan pastinya, karena ini program Dunia Anak, pasti bakal ada dongeng-dongeng menarik yang penuh pesan kebaikan. Jadi teman-teman, dengerin terus acaranya ya, jangan kemana-mana, biar nggak ketinggalan cerita dan keseruan kita hari ini. Oh iya, teman-teman juga boleh sharing di kolom komentar. Apa aja sih persiapan kalian menyambut bulan Ramadan dan kebiasaan baik apa saja yang ingin dilakukan selama bulan puasa nanti? Oke teman-teman, itu dulu prolognya. Dan seperti biasa, hari ini Hamizan gak sendirian. Di sebelah ada teman Hamizan yang akan nemenin siaran selama 60 menit ke depan, berbagi cerita dan ngobrol seru seputar tema kita hari ini. Sebelum kita lanjut ngobrol, pastinya ada teman-teman yang belum kenal sama aku. Jadi, biar nanti ngobrolnya lebih akrab, Hamizan mau kenalan dulu ya. Kenalin, namaku Kemas Hamizan Al-Ayubi. Teman-teman bisa panggil aku Hamizan. Sekarang aku kelas 5 SD di SD Islam Al-Alifah Kota Palembang. Nah, kalau di sebelahku ini teman Hamizan namanya Kak Atar, partner siaranku hari ini. Hari ini nanti Kak Atar bakal kenalan juga sama teman-teman di rumah. Oke, sekarang kita sapa dulu. Halo Kak Atar. Halo Kak Mizan, halo selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Atar Zidan, biasa dipanggil Atar. Saat ini aku duduk di kelas 6 di SD Al-Azhar Kairo, Kota Palembang. By the way, Kak Atar apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang seperti yang Kak Hamizan bisa lihat, hari ini Atar sehat, jadi bisa siaran bareng sama Kak Hamizan. Kak Hamizan gimana kabarnya? Sama Kak, baik juga. Ya walaupun agak sedikit capek, jadwalnya udah mulai padat lagi. Sekolah, outing, dan mulai aktif les lagi di weekend. By the way, Kak Atar, bulan sabit mulai tersenyum di langit sana, dan Ramadan segera menyapa kita semua. Bener juga ya, gak kerasa ya Ramadan udah di depan mata. Bulan yang datangnya ditunggu dan perginya bikin rindu. Cakep, bener banget. Bulan penuh ampunan, penuh kebaikan, dan penuh takjil. Bener. Nah, Kak Atar, kalau ngomongin bulan Ramadan, biasanya apa aja persiapan yang Kak Atar lakuin? Wah, banyak dong. Yang pasti jaga kesehatan. Apalagi sekarang udah mulai masuk musim hujan. Terus tidur lebih awal biar gak telat sahur. Mulai nyiapin target Ramadan kayak khotam Al-Quran dan lebih sabar tentunya. Kalau Kak Hamizan gimana? Sama Kak, aku juga biasanya bantu ibu beres-beres rumah. Katanya rumah yang rapi
bikin ibadah makin nyaman, hati dibersihkan, rumah dirapikan, agar Ramadan terasa lebih menyenangkan. Setuju, persiapan Ramadan bukan cuma fisik, tapi juga hati dan sikap kita sehari-hari. Oh iya teman-teman, Ramadan itu bukan alasan buat males-malesan ya. Justru sebaliknya, banyak kegiatan produktif dan seru yang bisa kita lakuin. Kayak tadarus Al-Quran bareng keluarga. Bisa juga ikut pesantren kilat, bagi-bagi takjil juga bisa. Nulis jurnal Ramadan, terus buka bersama teman-teman. Tapi ingat ya, buka bersama boleh. Tapi salat maghribnya jangan ditinggalin ya teman-teman. Bener banget, atau bisa juga bikin challenge seru, kayak 1 hari 1 kebaikan. Atau puasa tanpa ngomel, biar Ramadan kita lebih berkesan. Soalnya Ramadan itu singkat, jangan sampai lewat begitu cepat. Isi dengan amal, isi dengan niat yang tepat. Nah, sekarang kita ngomongin fun fact tentang puasa di bulan Ramadan. Ternyata puasa itu keren banget secara sains loh. Serius kak, kayak apa tuh? Oke, fun fact pertama, saat puasa, tubuh kita melakukan proses yang bernama detoksifikasi alami. Oke, fun fact pertama, saat puasa tubuh kita melakukan proses yang namanya detoksifikasi alami ya? Betul, selain itu, puasa juga membantu otak lebih fokus dan tenang, karena hormon stres berkurang, pikiran jadi lebih lapang. Aku juga ada fun fact nih, saat puasa sistem pencernaan kita istirahat sejenak, jadi tubuh bisa memperbaiki sel-sel yang rusak dengan lebih cekatan. Masya Allah, jadi puasa itu sehat buat tubuh ya ternyata. Dan juga menyehatkan hati tentunya kak. Bener, dan terakhir, puasa juga melatih empati. Saat lapar, kita jadi lebih paham rasanya orang-orang yang kekurangan. Makanya, Ramadan ngajarin kita buat lebih peduli. Nah, sekarang apa harapan Kak Atar di Ramadan tahun ini? Sederhana aja sih kak, semoga aku bisa menjalankan puasa dengan lancar, jadi anak yang lebih disiplin, rajin ibadah, dan lebih sabar pastinya. Dan semoga hal-hal baik yang kita lakuin di bulan Ramadan bisa kita amalkan di bulan-bulan lainnya. Amin. Kalau aku, semoga Ramadan tahun ini ibadahku lebih khusyuk, sehat, puasanya nggak ada yang bolong, dan lebih rajin lagi sholat tarawihnya. Semoga teman-teman di rumah juga sama ya. Oke, itu tadi cerita singkat mengenai persiapan kita menjelang bulan Ramadan dan segala hal seru di dalamnya. Kita kembali ke siaran hari ini. Masih di Dunia Anak, RRI Pro 4 Palembang, edisi spesial menyambut bulan suci Ramadan 2026. Setelah ini, kami berdua akan berbagi dongeng seru bareng teman-teman di rumah. Penasaran cerita apa yang akan kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana ya, tetap di Dunia Anak. Di saat-saat sepi begini, terbayang wajahmu ibu, senyummu yang tulus takkan ku lupa, mengiringi kehidupan. Wajahmu yang teduh penuh kasih sayang, membimbing langkah hidupku. Tak pernah lelah aku berdoa,
Balik Lagi di dunia anak, sekali di udara, tetap di udara. Kak Hamizan, hari ini bawain cerita apa buat teman-teman di rumah? Oke Kak, hari ini Hamizan mau bawain cerita tentang pengalaman puasa Ramadan pertama Leo. Oke, langsung aja. Ini dia cerita dari Kak Hamizan. Silahkan Kak. Terima kasih Kak. Hamizan mulai ceritanya ya. Pada sore hari sebelum Ramadan tiba, ada dua kakak beradik bernama Leo dan Nisa yang sedang asyik menyaksikan televisi. Beberapa lama kemudian, datanglah sang mama yang baru pulang dari kantornya. Melihat dua anaknya sedang menyaksikan televisi, sang mama menyuruh Leo dan Nisa untuk segera bersiap-siap pergi salat tarawih. Loh, kok masih nonton TV saja? Kita siap-siap yuk, kata mama. Leo yang baru pertama kali menjalankan ibadah puasa belum mengerti maksud mamanya untuk segera bersiap-siap. Kita mau jalan-jalan ya, Ma? Tanya Leo. Bukan sayang, kita mau salat tarawih, jawab sang mama pada Leo. Oh iya, besok kan sudah mulai puasa. Yuk kita siap-siap dulu, ujar Nisa. Ayo. Setelah bersiap-siap, mama mengajak Leo dan Nisa keluar rumah agar bisa mengunci pintu. Ayo Ma, cepat, ujar Nisa yang semangat. Tunggu sebentar ya nak, ujar mama sambil mengunci pintu. Mereka bertiga pun segera berjalan menuju masjid di dekat rumahnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan Masjid An-Nur yang terletak tidak jauh dari rumah. Setelah selesai sholat tarawih, Mama, Nisa, dan Leo pun mengobrol sambil berjalan pulang. Hari pertama tarawih yang sholat banyak ya Ma, ucap Nisa. Iya, tapi kita harus sholat tarawih terus sampai akhir Ramadan nanti loh, kata sang mama. Oke deh, siap Ma, jawab Nisa. Sampainya di rumah, Leo mengajak Nisa untuk menonton televisi kembali. Mereka pun segera mengganti baju dan duduk di sofa ruang keluarga. Kak, ayo kita nonton lagi, ajak Leo. Ayo. Melihat Nisa dan Leo yang sudah duduk di depan sofa, Mama pun terkejut dan ia langsung mencabut kabel televisi dari stop kontaknya. Jelek, loh kok TV-nya mati? Kata Nisa yang kaget. Iya, kok mati? Kata Leo yang ingin mengikuti kakaknya. Nanti jam 3 pagi kita harus sahur, jadi kalian gak boleh begadang dulu. Kalau telat sahur gimana? Jadi lebih baik kalian tidur saja ya, jawab sang mama. Karena Leo ingin menyaksikan televisi, ia pun menjadi murung dan memaksa ingin melanjutkan film favoritnya. Tapi aku kan masih mau nonton, teriak Leo yang murung sambil menyilangkan tangannya. Ih Leo, kita harus bangun pagi besok. Kalau kamu ketiduran gimana? Ucap Nisa. Leo, Mama mengerti, kamu belum terbiasa puasa. Tapi puasa itu adalah kewajiban kamu supaya takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saat puasa, kamu bisa belajar bersabar, Nak, kata Mama. Leo pun menoleh pada Mama dan berkata, Ma, kenapa sih aku harus berpuasa? Di Al-Quran, puasa Ramadan bisa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih diri kamu agar semakin menjadi anak yang baik, yang sepenuhnya patuh pada perintah dan kehendak Allah. Dan nantinya kamu jadi lebih sabar dan tenang, jawab Mama. Tapi kok nggak boleh makan? Tanya Leo lagi. Kamu tahu Leo, ada banyak orang-orang di luar sana yang kurang mampu. Mereka mungkin makan hanya 1 kali sehari, atau mungkin ada yang makan 2 kali sehari, atau mungkin ada yang makan 2 hari sekali. Puasa buat kamu jadi tahu rasanya jadi mereka, dan akhirnya kamu akan membantu mereka yang kurang mampu, kata Mama yang menjelaskan hikmah berpuasa. Oh, jadi begitu ya, Ma? Maafin Leo ya, Ma. Leo janji akan rajin puasa, kata Leo. Oke, sekarang kalian tidur ya. Baik, Ma, kata Nisa dan Leo sambil berjalan ke kamarnya masing-masing. Dan tepat pukul 9 malam, Nisa dan Leo sudah terlelap. Kring, kring, kring. Suara jam alarm tepat berbunyi pukul 3 pagi yang membangunkan Nisa dan Leo agar bisa ikut sahur pertamanya. Bangun Leo sambil mengangguk dan merenggangkan badannya ke atas. Leo kemudian beranjak dari tempat tidur dan pergi ke kamar kakaknya yang masih belum bangun. Kak, bangun, ujar Leo sambil menepuk pundak kakaknya. Loh, kok kamu sudah bangun? Kata Nisa. Sebelum Nisa dan Leo bangun, sang mama ternyata sudah mempersiapkan hidangan untuk sahurnya, yaitu sayur lodeh, tempe goreng, serta buah-buahan.
Alhamdulillah, sudah selesai masak. Tinggal panggil anak-anak deh, ujar Mama sambil menyiapkan piring dan sendok garpu di meja makan. Sang Mama kemudian masuk ke kamar Leo dan melihat Leo sudah tak ada di kasurnya. Mama langsung pergi ke kamar Nisa dan melihat Nisa serta Leo yang sudah bangun. Wah, ternyata anak-anak Mama sudah bangun. Ayo kita sahur, ajak sang Mama. Kemudian Mama langsung meletakkan nasi, sayur, dan lauk di piring Leo dan Nisa. Mereka pun sahur bersama-sama di meja makan. Lihat kedua anaknya menyantap makanan dengan lahap di sahur pertamanya, Mama pun ikut senang. Usai makanan habis, Nisa dan Leo langsung terburu-buru beranjak dari kursinya. Kalian buru-buru mau kemana? Tanya Mama. Tidur, Ma, masih ngantuk, jawab Leo. Kalian belum membaca doa niat puasa kan? Kita baca sama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Setelah membaca doa niat puasa, Leo dan Nisa akhirnya membantu sang Mama untuk merapikan meja makan dan bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Selesai deh ceritanya. Wah, keren banget ceritanya Kak Hamizan. Kasih tahu apa pesan moral yang bisa dipelajari dari cerita tadi, Kak? Baik Kak, pesan moral dari cerita tadi adalah cerita tentang Leo dan Nisa mengajarkan bahwa menjalankan ibadah puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih ketaatan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, peran Mama dalam cerita menunjukkan pentingnya bimbingan orang tua yang penuh kasih dan kesabaran dalam mengenalkan nilai-nilai agama kepada anak. Dengan penjelasan yang lembut dan contoh yang baik, anak akan lebih mudah memahami makna ibadah dan menjalaninya dengan ikhlas. Puasa juga menumbuhkan rasa empati karena melalui puasa, anak belajar memahami kondisi orang-orang kurang mampu sehingga terdorong untuk berbagi dan berbuat kebaikan. Gitu Kak Atar. Oh, gitu. Wah, bagus banget ya pesan moralnya, Kak. Oke deh, makasih ya, Kak, untuk cerita dan ilmunya hari ini. Oh ya, teman-teman, sebelum lanjut, ada yang mau lewat dulu nih. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. RRI Pro 4 Palembang. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat.
Balik lagi di dunia anak. Sekali di udara, tetap di udara. Nah, sekarang gantian ke Atar. Ada cerita apa hari ini? Oke, hari ini Atar mau bawain cerita rakyat dari Sumatera Selatan berjudul Bujang Berkete. Ya udah Kak, langsung aja ke ceritanya. Teman-teman, ini dia cerita dari Kak Atar. Oke Kak, semuanya tenang, aku mulai ceritanya. Dahulu ada seorang pemuda yang suka mencuri. Oleh karena kebiasaan itulah ia dinamai Bujang Berkete. Suatu hari dia tertangkap tangan saat sedang mencuri di rumah raja. Tangkap Bujang Berkete, besok kita hukum dan bakar dia, perintah sang raja. Kemudian diikatlah Bujang Berkete tadi sambil digantung di bawahnya ditumpuk kayu dan jerami untuk membakarnya. Karena tergantung bagaimana cara untuk meloloskan diri dari ikatan, akhirnya ia menemukan akal. Ia berteriak, "Aku tidak mau, aku tidak suka untuk dinikahkan dengan putri raja," teriaknya. Setelah berapa lama berteriak, akhirnya teriakannya didengar oleh seorang pencuri lainnya yang sedang melintas di daerah itu. "Hai kawan, mengapa engkau tergantung seperti itu? Mengapa pula kau berteriak tak mau dinikahkan dengan putri raja?" "Apa kau hendak dinikahkan dengan putri raja? Mengapa engkau tak mau?" tanya si pencuri tadi. "Iya, aku hendak dinikahkan dengan putri raja, tapi aku tidak mau," jawab Bujang Berkete. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertukar tempat saja? Silakan ambil barang-barangku," itu kata si pencuri tadi. "Ya sudah, kalau kau mau," kata Bujang Berkete. "Setelah aku pergi nanti, kau jangan berteriak seperti aku tadi, tapi berteriaklah, 'Aku mau untuk dinikahkan dengan anak raja,' pesan Bujang Berkete pada pencuri tadi. Setelah itu, Bujang Berkete berlalu meninggalkan si pencuri tadi. Keesokan paginya, si pencuri yang sudah bertukar tempat dengan Bujang Berkete tadi berteriak-teriak, aku mau untuk dinikahkan dengan anak raja." Teriakan si pencuri tadi membuat raja kesal dan memerintahkan pengawalnya untuk segera membakarnya. "Lekas bakar orang ini, enak saja. Memangnya saya sudi untuk menikahkan anak saya dengan rasa pencuri," kata raja. Mendapat perintah raja, kayu-kayu dan jerami yang telah disiapkan untuk dibakar segera disulut. Akhirnya matilah si pencuri tadi dibakar. Setelah pertukarannya kemarin dengan si pencuri, Bujang Berkete berjalan ke hilir dusun. Di sana ia melihat banyak orang bergerombol. "Ada apa saudara? Apa yang kalian lihat?" tanyanya. "Itu Raja kami setengah sekarat. Kasihan sekali," jawab orang-orang. Mendengar hal tersebut, Bujang Berkete langsung berteriak, Minggir! Aku mau melihat ayahku. Aku adalah anak yang baru pulang dari merantau," katanya. Ia pun langsung mendekat sambil berkata, "Ayah, ini aku anakmu," katanya. Bukan," kata sang raja. "Alhamdulillah, ternyata ayah masih ingat padaku. Akulah si bukan putra raja satu-satunya. Aku sudah lama merantau. Ketika aku pulang ayah sudah sekar seperti ini. Maafkan aku ayah," ratapnya. Bukan," kata sang raja. Orang-orang di sana seperti menjadi heran dan bingung dengan kejadian itu, termasuk anak raja yang 6 bersaudara. Mereka tidak mengetahui kalau mereka punya adik laki-laki. "Ayah, apakah benar kami punya adik laki-laki?" tanya anak tertua raja tadi. Belum sempat memberikan jawaban, sang raja sudah meninggal. Anak raja yang 6 bersaudara tadi ketakutan kalau Bujang Berkete yang mengaku sebagai adik mereka tadi bakalan mengambil harta raja dan meminta bagian warisan. Ketika acara pemakaman sudah selesai, Bujang Berkete menghadap saudara-saudaranya. "Nah, ayunda-ayundaku, aku tidak meminta apapun dari warisan yang ditinggalkan ayah. Aku hanya meminta 2 lembar pakaian ayah, lengkap dengan mahkota dan tongkat kebesarannya. Harta kerajaan ini silakan kalian bagi rata," kata Bujang Berkete. Mendengar permintaan itu, anak-anak raja itu pun keheranan. Mereka tidak menyangka kalau Bujang Berkete cuma meminta 2 pasang pakaian, karena hanya itu permintaan Bujang Berkete.
Maka diberikanlah 2 pasang pakaian raja yang paling bagus, lengkap dengan mahkota dan tongkatnya. Nah, ayunda-ayundaku, aku mau pergi berkelana lagi. Aku minta doa restu dari kalian, katanya. Setelah berpamitan, Bujang Berkete kembali ke kerajaan yang pernah hendak menghukumnya dulu. Orang-orang di sana terkejut melihat kehadiran Bujang Berkete, termasuk sang raja. "Bukankah kau Bujang Berkete? Masih hidup kau ternyata," kata si raja. "Iya, ini aku Bujang Berkete. Aku baru saja pulang dari surga. Di sana aku bertemu dengan ayahmu. Ternyata kau belum seberapa kaya dia di sana. Jauh lebih kaya darimu. Ini aku membawa kiriman darinya untukmu," kata Bujang Berkete. Bujang Berkete kemudian memberikan pakaian raja yang satunya ke raja tadi. Melihat pakaian yang sangat indah itu, raja tadi langsung percaya kalau pakaian tersebut kiriman dari ayahnya dari surga. "Aku sangat senang. Ternyata ayahku di sana sangat berbahagia. Aku jadi ingin berjumpa dengannya. Bujang Berkete, bisakah kau mengantarkanku padanya?" pinta si raja. "Bisa saja, jalan ke sana sama seperti jalan yang kau berikan padaku. Kau hanya perlu menyiapkan api yang besar supaya jalan ke sana lebih lancar. Untuk itu, pilihlah kayu leban atau kayu keliat," katanya. Singkat cerita, dibuatkanlah lubang besar yang diisi kayu keliat dan kayu leban dan dibakarkanlah sampai mengeluarkan api yang sangat besar dan panas. Raja yang permaisurinya, "Tunggulah abah-abahku dariku. Ketika aku berteriak, lompat, kalian melompatlah," kata Bujang Berkete. "Baiklah," jawab si raja. Ketika api sudah semakin membesar, raja dan permaisurinya disuruh bersiap-siap. Sementara itu, ia mendekat ke putri raja. "Raja, sekarang melompatlah," teriak Bujang Berkete. Tanpa berpikir panjang lagi, raja dan permaisurinya tadi melompat ke dalam api yang membara. Si putri yang hendak ikut melompat ditahan oleh Bujang Berkete. "Sudahlah, Dik. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Tidak ada jalan ke surga," kata Bujang Berkete. Mendengar hal tersebut, putri raja menangis. "Sudahlah, jangan menangis," bujuk Bujang Berkete. Akhirnya putri raja tadi dinikahi oleh Bujang Berkete, sedangkan kerajaan yang ditinggalkan oleh raja tadi dipimpin oleh Bujang Berkete. Akhirnya kerajaan tadi berkembang menjadi kerajaan yang besar. Pesan moral dari cerita tadi adalah kecerdikan bisa menyelamatkan nyawa, tapi kebijaksanaanlah yang menentukan arah hidup. Orang yang dulu hina bisa jadi mulia jika diberikan kesempatan dan mengubah sikap. Ketamakan membawa celaka, kerendahan hati membawa selamat. Orang yang jujur dan tidak rakus akan mendapatkan berkah dengan caranya sendiri. Dan karma bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu Kak Hamizan. Wah, keren banget Kak. Semoga cerita yang kami bawakan hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah ya. Maka teman-teman stay tune terus di channel Pro 4 Palembang, karena setelah ini Hamizan sama Kak Atar mau bacain komentar teman-teman yang sudah masuk. Dan ini satu lagu buat teman-teman di rumah. Tetap di dunia anak.
Balik lagi di dunia anak, sekali di udara, tetap di udara. Teman-teman, itu tadi cerita dari kami berdua. Yang sekarang kita tunggu teman-teman pendengar yang mau bergabung dan kirim-kirim salam. Atau bisa juga request lagu buat teman-teman atau keluarga melalui telepon di 0711 369977 atau live chat di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kak Hamizan, sambil nungguin ada telepon masuk, kita bacain dulu yuk komen-komen teman-teman yang sudah masuk yuk. Pertama ini Delvi Dharmayuda 5927. Semangat Hamizan. Terima kasih. Ada lagi teman-teman komennya? Udah. Kak Imam, semangat Kak Atar sama Kak Hamizan. Iya, makasih. Oke. Kak Atar sama Kak Hamizan sudah mulai puasa di umur berapa? di umur pas kelas Umur TK. 6 atau 8 tahun gitu. Ya mungkin 5 atau 6. Oke. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Habis. Habis. Oke, tapi sekarang kayaknya Kak Mita aja deh yang mau tanya sama teman-teman nih. Kalau teman-teman kan tadi berbeda-beda ya mulai puasanya. Hamizan tadi umur 6 atau 8. 6 atau 8 tahun. Itu sudah puasa 1 hari penuh? Belum. Belajar ya dari setengah hari. Oh, ada lagi. Boleh nih dibacain. Dari Nadia Putri Ruminom Atar ganteng, ini tante bungsu Karen habis ceritanya, boleh dong kirimkan salam buat keluarga besar MZen, semoga sehat selalu. Makasih tante bungsu sudah ngirimin chatnya. Oke, berarti tadi Hamizan umur 6 sampai 8 tahun ya. Kalau Atar 5 sampai 6. 5 sampai 6 berarti waktu TK dong. Iya. TK waktu masuk kelas 1 ya? Iya, Udah belajar puasa. Kalau boleh tahu teman-teman sekarang kelas berapa sih? Kelas 5 SD. Kalau Hamizan kelas 5 SD, kalau Atar 6. 6 SD. Berarti umurnya nggak jauh beda ya. Kalau sekarang puasanya udah 1 hari penuh atau masih setengah hari nih? 1 hari penuh. 1 hari penuh. Hamizan sama 1 hari penuh? 1 hari penuh. Nah, teman-teman kalau lagi di sekolah apa saja sih kegiatannya kalau lagi bulan Ramadan biasanya? Ada pesantren Ramadan. Iya. Terus ada kayak tambahan waktu untuk mengerjakan sholat gak sih? Atau hafalan-hafalan surat-surat pendek? Iya. Belajar tentang kayak kisah-kisah Nabi mungkin. Kisah-kisah Nabi. Terus dari sekolah ada tugas-tugas nggak teman-teman biasanya? Kalau bulan Ramadan? Kalau aku ada kadang acara. Ada acara juga di sekolah ya? Oke, kalau di rumah Palingan kalau di sekolah tuh kayak materi Oh, materi oke. tentang Ramadan. Oke, materi-materi tentang Ramadan. Kalau di rumah sendiri sering bantu-bantu mama nggak nih kalau bulan puasa? Iya, kayak membantu merapikan piring atau mencuci piring saat selesai buka mungkin atau enggak sahur. Oke, kalau Hamizan bantu-bantu mama nih nggak Hamizan? Ada sih bantu tapi nggak terlalu banyak. Oke, itu teman-teman ada yang komen lagi di YouTube-nya, boleh dibaca lagi deh komen-komennya. Adel Gata, Kak Atta dan Kak Hamizan, apa kegiatan favorit kamu saat bulan Ramadan? Apa nih kegiatannya? kayak main sama sepupu, Main sama temen kalau ketemuan atau sama orang yang kenal. abis itu berburu takjil. Berburu takjil, iya tuh favorit ya. Ya, habis itu ada Mira Miranti, Kakak Atar, Kakak Hamizan, hafalan surat pendek apa aja? Banyak. Surat pendek. Iya, surat-surat pendek. Juz 30 ya. Di juz 30 Iya, hampir ada- semuanya ya. Iya, kayak Al-Kausar contohnya, Al-Ikhlas, Al-Nasr. Oke, itu ada lagi yang komen tuh. Nadia Putri Rumono, Kak Atar kalau buka puasa menu favoritnya apa? Nih. Banyak, ada
ceker, habis itu ada klepon, habis itu ada mochi, habis itu risol, piscok. Pisco. Kalau Kakak Hamiza apa nih favoritnya? Pempek? Apa ya? Biasanya kalau jajan-jajan cari takjil apa yang paling dicari sama Hamizan? Kue mungkin ya. Kue-kue? Berarti teman-teman kita nih seneng jajan cari-cari takjil nih teman-teman. Ada komen lagi nggak nih teman-teman? Ada Aris Nugraha 4494. Terima kasih RRI Pro 4 dan Diana Public Speaking yang telah memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tampil dan berkarya. Semoga menjadi penyemangat bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Oke, sama-sama Aris Nugraha. Semoga teman-teman tetap bisa siaran di Pro 4 RRI Palembang ya dari Diana Public Speaking. Nah, ada lagi tuh dua komen terakhir, boleh kita bacain lagi? Boleh. Ada Delvi Dharmayuda 5927. Hamizan Kirim salam ya Kakak Hamizan buat ke keluarga besar Opa Helmi dan Kakek Syapran di Palembang. Ya sehat selalu dan semoga di kita Lebaran bisa kumpul-kumpul keluarga dari Zaki Ryan di Bogor. Semangat Kakak Hamizan dan Kakak Atar. Oke. Terima kasih. ada Om Bye 2510. Semangat Kakak Atar dan Kak Hamizan. Keren banget Om Bay dan Akas, bangga sama Kakak Atar. Makasih Om Bay sedang chat. Oke, jadi teman-teman sudah cukup ya untuk kita bacain komen-komen di YouTube-nya. Kita lanjut lagi di acara kita. Silahkan. Oke Kak Atar, barusan kita udah bacain semua komentar teman-teman yang sudah masuk dan terima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung di siaran hari ini, next time dicoba lagi ya. Anyway Kak, udah hampir 1 jam nih kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Gak kerasa sebentar lagi udah waktunya kita berdua pamit. Iya Kak Hamizan, seru ya hari ini. Akhirnya hari ini aku bisa siaran perdana bareng sama Kak Hamizan, menemani weekend dan liburan sekolah teman-teman di rumah. Semoga teman-teman terhibur ya dan bisa mengambil manfaat dari cerita yang kami bagikan hari ini. Ah iya Kak, tapi tetap tenang, teman-teman gak usah khawatir ya. Program Dunia Anak akan kembali lagi minggu depan menemani weekend teman-teman di rumah di hari dan jam yang sama. Dan tentunya bersama teman-teman penyiar cilik lainnya yang lebih keren dan seru. Tapi sekarang kita harus pamitan dulu Kak sama teman-teman pendengar di rumah. Karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga bisa bertemu lagi di siaran berikutnya. Terima kasih buat Kak Atar yang sudah menemani Kak Hamizan berbagi cerita dan edukasi hari ini. Terima kasih juga buat Kak Mita dan teman-teman di rumah yang sudah bergabung di line telepon dan komen siaran YouTube Pro 4 Palembang hari ini. Sama-sama Kak, Atar juga seneng banget hari ini bisa berbagi cerita dan akhirnya kita harus berpisah sama teman-teman di rumah. Tapi gak apa-apa, karena perpisahan bukan akhir cerita, melainkan jeda, biar rindu selalu punya makna. Oke deh, sampai di sini dulu. Atar dan Kak Hamiza menemani teman-teman, pendengar semua. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan ya, jangan lupa terus nonton dan dengerin program Dunia Anak di channel YouTube Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat bersama kami siswa-siswi atau SDMI se-Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan kami berdua hari ini. Dunia Anak akan kembali minggu depan dengan kisah baru yang lebih menyenangkan. Dari studio Pro 4 penuh warna, kami berdua pamit dengan doa dan cinta. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Dunia Anak, tempat kita tumbuh bersama. Saya Atar, Dan saya Hamizan. pamit undur diri. Jaga semangat, terus berkarya, dan tetap bangga jadi anak Indonesia. Salam literasi, salam untuk anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Atta dan juga Hamizan dari Diana Public Speaking yang sudah nemenin Kak Mita siaran selama kurang lebih 1 jam tadi. Dan teman-teman, sama seperti yang disampaikan oleh Atta dan Hamizan, kita bertemu lagi di minggu depan di Dunia Anak. Untuk itu Kak Mita juga pamit. Sampai bertemu di segmen berikutnya dengan program acara yang lebih seru lagi.